Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan memaparkan hasil dari skripsi saya yang berjudul Deteksi Wajah untuk Menghitung Jumlah Mahasiswa Menggunakan Algoritma Convolutional Neural Network. Dalam proses pembuatan skripsi ini saya dibantu oleh pembimbing utama saya, yaitu Bapak Muhammad Irsan, STMKon, serta pembimbing pendamping saya, Ibu Sylvia Yunda Murad, Skom Mkom. Pada pendahuluan ini saya akan menjelaskan mengapa saya mengambil tema penelitian ini. Kita tahu bahwa deteksi wajah merupakan sebuah teknologi yang mampu mengenali bentuk pola wajah manusia dan dapat memberikan identitas setiap manusia. Pada penerapannya dalam mendeteksi wajah manusia ini menggunakan sebuah kamera untuk menangkap bentuk dari wajah setiap manusia yang kemudian akan dicocokkan dengan data atau foto seseorang yang sudah tersimpan di dalam database. Universitas Islam Syekh Yusuf dalam kegiatan untuk mengetahui kehadiran mahasiswa ini masih dilakukan secara manual, mulai dari presensi hingga ingin mengetahui jumlah mahasiswa yang hadir di dalam ruangan masih harus menghitung mahasiswanya satu persatu. Hal ini bisa terjadi kesalahan dalam menghitung jumlah kehadiran mahasiswa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah sistem pendeteksian wajah dalam menghitung jumlah mahasiswa, kemudian menangkap dan mendeteksi seluruh wajah mahasiswa secara akurat dengan menguji sejauh apa sistem ini dapat bekerja. Dan ini adalah arsitektur dari algoritma convolutional neural network, di mana saya menggunakan konvolusi sebanyak 6 kali. Dengan polling layer saya menggunakan max polling. Untuk konvolusi ini saya menggunakan kernel yang berukuran 3x3 dan ReLU, di mana terdapat sebuah gambar yang sudah melalui pre-processing citra yang hasilnya adalah berupa foto atau gambar yang berukuran 50x50x1, ya artinya gambar tersebut sudah di grayscale. Dan ini adalah hasil dari training model. Setelah melalui berbagai proses dalam penerapan algoritma CNN, maka didapatkan hasil training dan validation. Peneliti menggunakan epoch sebanyak 13 dengan batches sebesar 64 dan validasi split sebesar 15%, yang artinya sebanyak 15% dataset train akan digunakan sebagai set validasi, di mana epoch ini merupakan pengulangan pada setiap data yang ditrain. Semakin banyak epoch akan semakin mendapat nilai akurasi yang baik. Pada penelitian ini telah mendapatkan akurasi sebesar 99% dengan loss sebesar 0,0074 dengan validasi akurasi sebesar 98% dan validasi loss sebesar 0,0735 dengan waktu epoch selama 40 menit. Grafik yang menunjukkan penaikan akurasi pada proses training yang ditandai dengan garis berwarna biru itu adalah training, dan validasi garis berwarna orange dan garis validasi itu berwarna orange. Kedua garis ini saling berdekatan yang menunjukkan bahwa tidak terjadi overfitting. Overfitting ini terjadi apabila terlalu banyak pengulangan pada proses training sehingga dapat menyebabkan training dan validasi tidak saling berdekatan, di mana garis pada grafik yang dihasilkan itu tidak sama. Begitu pula dengan grafik loss, tidak terdapat overfitting sehingga hasil training dapat menghasilkan akurasi yang cukup baik. Kemudian adalah hasil testing model. Setelah melakukan proses training, maka selanjutnya akan masuk proses testing, yang dimana pada proses testing ini menggunakan data baru. Data ini didapatkan dari hasil pembagian data train dan data tes sebelumnya. Data tes ini akan menggunakan data uji sebanyak 1950. Gambar di samping ini merupakan hasil prediksi dari model terhadap testing data baru ini menunjukkan hasil yang baik, di mana terdapat true label yang merupakan label di dataset kemudian akan diprediksi sesuai dengan true label sehingga akurasi yang dihasilkan dari model CNN ini dengan jumlah sampel testing sebanyak 1950 data mendapatkan nilai akurasi sebesar 98%. Kemudian gambar ini adalah rangkaian alat yang akan dibuat, di mana mikroprosesor adalah sebagai otak dari sistem
atau sebagai pusatnya. Dalam hal ini yaitu Raspberry Pi. Kemudian di sini menggunakan kamera yang support dengan Raspberry Pi yang berfungsi sebagai masukan sebuah objek yang akan dideteksi, kemudian diproses oleh mikroprosesor sehingga akan menghasilkan keluaran atau output hasil dari deteksi wajah oleh monitor LCD. Sebelum menjalankan rangkaian alat tersebut, semua file yang berupa hasil dari pemrograman Python yang telah dilakukan dan menghasilkan sebuah model akan dimasukkan ke dalam Raspberry Pi. Setelah itu, program akan dijalankan di dalamnya dengan memanggil file model yang berupa format .pb yang sebelumnya itu sudah dibuat. Berikut ini merupakan rangkaian alat yang akan saya buat.